Orang golongan yang kedua yang pas, baik, soleh, punya cita-cita sedikit. Nah ini semoga kita termasuk ini. Oke. Cita-citanya sedikit, tidak banyak, tidak membuat mereka lupa dengan akhirat. Ini yang nomor 2. Semoga kita termasuk yang nomor 2, bukan yang nomor 3. Ada 3 soalnya. 1 kelasnya Nabi, wis berat, angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Yang kedua, orang-orang yang muktasid, orang yang pas. Ya ini manusia yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang lurus untuk akhirat dan dia punya angan tipis-tipis ke dunia ini. Angannya itu tipis-tipis saja, tidak terlalu panjang. Rumah diperbaiki secukupnya, ada kesempatan beli tanah secukupnya, ada kesempatan anak dibangun rumah, ada masalah. Punya mobil buat pengajian, oke. Punya pickup buat angkat sound, buat nyambut gawe, boleh. Ada rezeki ibunya di umrohno, ada rezeki ibunya dijak ngelencer nang pon raya tipis temen. Ada momen anak-anaknya diajak ke tempat rekreasi yang tidak mengandung maksiat, itu masih punya amal bukan amal, angan. Cita-cita masih ada, harapan itu masih ada. Jadi bukan loss dia hanya di dunia saja, tidak. Cuma dia masih ada. Ayo nak, kita ke sana. Ayo, Dik, melaku-melaku. Nanti Mas nang Malang. Sepeda, Mas. Enggak, Dik, mau jadi melaku-melaku ya. Jalan-jalan asal tidak maksiat, masih ada itu. Nah, itu selama tidak ganggu akhirat, itu masih baik. Golongan yang kedua, tidak lupa dengan akhirat, sedekah tetap keluar, waktunya ada cukup uang dia daftar haji, tidak sampai membuat dunianya lupa dari kematian. Paling tidak sehari sekali dia ingat kematian. Engkau ini aku mati, ya Allah, mantir panjang umur, ya Allah biha, ya Allah. Orang bilang ya Allah biha itu kan orang ingat mati. Orang bilang ya Allah biha itu orang ingat mati. Atau baca surat Tabarok itu orang ingat mati. Orang yang ingat mati itu tandanya dia husnul khotimah. Dia orangnya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Baca ratib, membaca surat Tabarok, itu tanda orang siap-siap untuk mati. Karena Rasul bersabda, suratul mulk hiyal munjiah min adzabil qabr. Hadits sahih riwayat Imam Ibn Mardawai, sahih. Saya baca rotib. Di rotib itu banyak doa tentang selamat dari kematian yang buruk. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Minta ke Allah, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam keadaan Islam husnul khotimah. Akhirnya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul. Orang yang minta mati husnul khotimah, dia masih ingat itu sama kematian. Itu orang yang kedua, masih senang beli mobil, masih senang beli sapi, ya, masih senang beli sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi akhiratnya juga banter, bahkan bisa lebih keras. Ada satu saudara saya, itu soge, tapi hartanya sudah habis dibagi ke anaknya. Dia nunut, bajunya ini sudah diniatkan untuk sana. Jadi dia nanti kalau meninggal dunia gak kok kafannya wis disiapkan. Enggak pernah mati iki kafanku. Tidak punya apa-apa. Rumah sudah dikasih anaknya, baju sudah dikasih anaknya. Jadi dia sudah tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi ayat, soge. Tapi dia tidak punya apa-apa sudah. Nanti dia kalau meninggal, dia sudah tidak punya hak. Itu orang cerdas, termasuk Ustaz Syaikhu almarhum. Itu juga begitu. Banyak hartanya sudah dihabiskan untuk orang lain, untuk keluarganya. Ini dia meninggal cuma ada beberapa hal saja, tidak terlalu banyak. Itu orang cerdas. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang parahnya. Orang yang hanya mikir akhir dunia saja.
dia ragu dengan akhirat, dia tidak yakin temenan tak akhirat. Surga itu paling ya wis ngene, neraka itu paling ya wis ngono iku mah. Dia tidak yakin betul dengan tentang keadaan neraka. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka sedang tertipu oleh gemerlapnya dunia yang sangat sedikit, yang tidak ada artinya bagi dia. Bagi dirinya pun dia tidak merasa bahwa itu ada artinya. Diberi contoh oleh Imam Haddad, seandainya dunia saizine dimiliki oleh satu orang, kan soge berarti. Kemudian ketika dia akan mati, ditawari oleh malaikat Israel, misalnya kalau kamu mau tambah 1 jam, coba kamu bayar dengan kekayaanmu semua. Dia pasti mau, pasti gelem deh. Yo Pak, tak bayar kabeh Pak, semua dunia kekayaan saya jenengan ambil, pokoknya saya dapat 1 jam. Ini mau mati Ustaz, malaikat Israel sudah datang. Tak cabut ya, jangan, ayo bayar. Misalnya ini, berapa bayarnya? Seluruh kekayaanmu. Dia pasti bilang, nggih, monggo, 1 jam tok. Dia bakal mau. Berarti hidup kita ini sing digoleki kabeh itu tidak seharga 1 jam dari urusan urip ini. 1 jam ini yang hari hidup kita itu nilainya sak dunia, tidak ada artinya dunia ini bagi kita. Tak cabut, jangan dulu, karena kepingin jangan. Akhirkan saya, maka tidak akan ada yang diakhirkan kehidupannya. Maka dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, unduraken ya Allah, pun sak mangkin, jangan sekarang saya matinya, tolong sak jam ae. Loh, hanya untuk mendapatkan sak jam itu kita rela mengorbankan seluruh harta kita, mobil saya, rumah saya, sampai ambil. Gak apa-apa aku, yang penting hidup satu jam. Padahal selama 50-60 tahun kemarin saya santai, los, sembahyang yoga, ya, sedekah yoga, haji yoga, Ramadan yoga, poso. Sekarang ketika saya tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya, saya akan memberikan semua supaya saya bisa hidup. Saya beri contoh lagi. Iki wong wis nazar, ati meninggal. Nyawa ini sudah jalan, sikil wis adem. Mugi-mugi husnul khotimah. Misale ana kanca, sikile wis adem. Ya? Iki wis nyawa wis tutuk dengkule. Coba sampean tawari, Cak, sate ya. Njupuk tungket dodok ae. Aku te mati kon tawari sate. Kon biasane nang ndi kon? Coba mau kira-kira? Cak, tak kei motor Alphard, Cak. Coba Cak. Buat apa buat dia saat itu? Apa manfaatnya? Percuma saiki. Adem sikilku iki bisa. Cak, rumah mewah di Jalan Ijen malam. Pinggir embong Cak, nomor 35. Soalnya iki arek Banyuwangi biyen. Nomor 35 Cak. Oh, maaf ya. Manfaat buat dia? Enggak manfaat. Cak, saya punya tanah 10 hektar. Iki wis tutup peteng pisan nyawone. Tak kei Cak sampean tanah 10 hektar. Tertarik? Gak tertarik, Pak. Tidak menarik semua itu sudah. Karena saat itu sudah, oh ternyata yang saya punya ini tidak ada yang bisa saya bawa. Itu kalau dia punya kekayaan yang sebesar itu, kalau dia punya, dia tidak bisa bawa. Apa maneh wis gak ono, gak tanah, gak oma, gak sepeda, gak motor, gak sembayang, wis perfect, paket lengkap ini, ya. Iki 100 GB ini. Dunia gak, akhirat gak. Kalau dunia ndak, akhirat bagus, ketika kamu meninggal dia seneng.
Oh, saya tidak dihitung sama Allah. Apa yang mau dihitung? Yang mau dihitung ini apa? Oh, lemah. Ya. Sepeda motor dikei dulur bravo sing koyok fogging demam berdarah itu man kenal pote. Saya tidak punya, tapi akhiratku apik. Ketika akan meninggal, dia sudah diberi bayangan tentang surga itu. Orang kalau mau husnul khotimah, dia ketika akan meninggal itu dia melihat itu surga, melihat itu malaikat Israel, melihat itu para orang tuanya yang baik-baik itu nyambut, sehingga dia apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Dulu almarhum kakek saya Habib Hasan, waktu akan meninggal dunia dia mengatakan, nyari ayah saya, mana Anis, cari dokter, gak usah dokter, tidak ada manfaatnya dokter sekarang, karena beliau tahu mau meninggal, cendeloy bukaan gitu. Ini tamu-tamu sudah mau datang jemput saya, terus ngomong ke anaknya semua, diceluk, Fulan, saya duluan ya, pamit di sini, aku disik ya, saya disik ya, wafat. Karena dia melihat hal yang baik, understand? Itu ayah saya umur 52 meninggal, belum sepuh, umur 50 sudah meninggal, walim dan orangnya bijaksana. Yo atom putu nih Pak. Saya tidak menangi Habib Hasan, tidak menangi saya. Orangnya sangat bijaksana, tawadu ipol, dan cepat ngeblend sama orang. Ketemu siapa aja dia bisa langsung klop di situ. Ketemu ini klop di sana, dia ketemu ini klop di sana. Sampai katanya orang Bondowoso bilang, duh kalau Habib Hasan tidak ada tulangnya, saking alusnya maksudnya. Ya kudu kalau tulangnya temannya nak medeni, presto tanya. Kalau Habib Hasan tidak ada tulangnya, maksudnya apa? Saking alusi. Jadi seperti itu. Lalu waktu meninggal beliau mengatakan, saya berangkat dulu ya, hati-hati jogon adikmu ya, ini begini. Apa? Itu orang kalau mau husnul khotimah seperti itu, paham ya? Nah, orang kalau mau gak husnul khotimah ya pencolotan Pak, bingung, sing dikongkon teko kudu ustad paranormal, pernah kelihatan saya. Jadi saya diceluk, Bib tolong Bib, ayah saya tidak bisa meninggal loh, aku pembunuh berdarah ya, pembunuh bayaran tak aku, ayah saya itu tidak bisa meninggal loh. Terus apa hubungannya sama saya? Bib, mungkin bisa lebih, maksudnya bisa lebih gampang gitu. Ya, tidak tahu saya caranya gimana, itu saya tidak belajar ilmu untuk nyepet mati ini, tidak bisa saya. Ya tolong aja Bib, didatangi Bib, saya datangi, ono lambedan wireng-ireng kabeh blangkonan. Loh, kok mati ngene? Sing ati mati ta bingung, Mbak. Awake dikei tendangan bayangan ta ya. Orang mau mati kok dijak silat ta. Bocah apa iki? Kowe gawe jajan puter-puter. Sak delok ini. Tidak tahu, akhirnya wafat juga, tapi ya bukan karena itu, sehingga semoga kita termasuk orang yang selamat ya, yang angan kita itu tidak terlalu panjang dan ngawur. Semoga kita termasuk orang yang selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal